bagaimana hukum merayakan tahun baru, dan termasuk mungkin kita berikan turunannya adalah bagaimana hukum memberikan ucapan selamat untuk tahun baru. Ada dua hal bagi kita yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk menilai apakah sebuah perayaan itu termasuk perayaan milik orang kafir, ataukah sifatnya hanya sebatas adat masyarakat, atau dia datang dari agama Islam. Secara umum bisa kita gunakan dua acuan. Yang pertama adalah tentang sejarah dan asal usulnya, menggunakan acuan sejarah dan asal usulnya. Dan yang kedua, kita bisa gunakan acuan ritual yang dilaksanakan dan dikerjakan ketika perayaan itu. Untuk masalah tahun baru, semua orang meyakini bahasanya di situ tidak ada ritual khusus yang dilakukan oleh masyarakat yang merayakannya. Tapi coba kita lihat dari sejarah dan asal usulnya. Banyak ahli sejarah mencatat bahasanya tahun baru itu berasal dari perayaan orang Romawi. Jadi mereka mempersembahkan satu perayaan khusus untuk dewa Janus, yang dewa ini mereka gambarkan sebagai dewa pergantian tahun. Dewa Janus memiliki dua muka, yang satu muka menghadap ke depan, berarti yang satunya menghadap sebaliknya ke belakang. Sebagai filosofi bahasanya dewa ini menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Filosofi terkait zaman yang akan dia jumpai dan zaman yang telah berlalu. Karena itulah kita perlu untuk kemudian menyadari bahasanya tahun baru adalah perayaan orang kafir. Ini prinsip. Kita semuanya harus menyadari bahasanya tahun baru adalah perayaan orang kafir. Permasalahan terbesar kenapa banyak kaum muslimin yang dia ikut merayakan tahun baru dan kayaknya nggak ada perasaan berdosa, adalah karena anggapan bahwasanya tahun baru itu sifatnya hanya murni adat istiadat, murni sebatas budaya masyarakat, tidak ada hubungannya dengan ritual agama. Dan ini pemahaman yang tidak benar. Yang benar, tahun baru itu punya latar belakang agama, dia berasal dari orang kafir. Karena itu kita katakan bahasanya perayaan tahun baru adalah perayaan milik orang kafir. Kemudian kita juga mempertimbangkan begini, semua yang namanya perayaan itu pasti punya latar belakang ideologi. Karena hari raya itu turunan dari ideologi. Meskipun bisa jadi kegiatannya hanya murni main-main. Ada sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan ketika Nabi SAW baru saja datang ke kota Madinah, hijrah. Dan Islam sudah ada sebelum Nabi SAW datang ke kota Madinah. Didakwahkan oleh beberapa sahabat, diantaranya adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah dan sebagian orang Madinah sudah menganut ajaran Islam, mereka masih memiliki perayaan tahun baru atau perayaan hasil impor dari orang-orang Persia yang bernama Mairus dan Mihrajan. Ketika Nabi SAW menjumpai hal ini, Nabi SAW mengatakan, "Qadimtu alaikum walakum yaumani tar'abuna fihima." Saya mendatangi kalian sementara kalian memiliki dua hari raya yang kalian bermain-main di sana. Dan kata para ulama, dua hari raya tersebut adalah Nairus dan Mihrajan. Dua-duanya hari raya datang dari Persia, impor. Dan kegiatan mereka ketika merayakan Nairus dan Mihrajan hanya murni bermain. Tidak ada kegiatan ritual apapun. Mungkin makan-makan, ya. Kemudian nanti menyalakan apa, main-mainan, hanya untuk bersenang-senang. Meskipun demikian Rasulullah SAW melarangnya karena ini hari raya yang berasal dari orang kafir. Sehingga sangat cocok kalau hadis ini kita terapkan dalam masalah perayaan tahun baru. Perayaan tahun baru datang dari orang kafir, kaum muslimin merayakannya hanya murni bermain, niup trompet, menyalakan petasan, kembang api dan seterusnya. Tidak ada ritual apapun di sana. Meskipun demikian, ini dilarang dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW melarang orang-orang Madinah untuk merayakan Nairus dan Mihrajan yang itu datang dari orang Persia, orang Majusi. Namun kemudian dirayakan oleh sebagian kaum muslimin di Madinah karena dengan hanya sebatas main-main. Karena itu kita sangat tekankan bagi kaum muslimin, mari kita hindari semacam ini. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan, ikut keluar rumah, apalagi ikut menyalakan mercon, memberikan ucapan selamat untuk syiar orang kafir dilarang. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ahkam Ahlul Zimmah,
Beliau mengatakan ulama sepakat tidak boleh mengucapkan selamat untuk perayaan hari raya milik orang kafir.